Di sebuah sudut pasar tradisional yang riuh, saat fajar baru saja menyingsing, ada seorang pemuda bernama Andi. Setiap hari, sebelum matahari terbit, Andi sudah bermandikan keringat, memanggul karung-karung berat dari satu lapak ke lapak lain. Hidupnya jauh dari kata mudah. Upahnya sebagai kuli panggul hanya cukup untuk makan seadanya. Namun, di tengah keterbatasannya, ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan, bersedekah. Setiap kali menerima upah, ia akan menyisihkan sebagian kecil, entah itu 1.000 atau 2.000 rupiah, untuk diberikan kepada pengemis tua yang sering duduk di dekat gerbang pasar. Baginya, berbagi bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa besar keikhlasan kita bagi orang lain. Apa yang dilakukan Andi mungkin terlihat sia-sia, sudah hidup susah, kok masih sempat-sempatnya memberi. Begitu cibir beberapa pedagang. Tapi Andi tidak peduli. Ia percaya bahwa rezeki tidak akan pernah tertukar, dan kebaikan sekecil apapun pasti akan kembali kepada kita dalam bentuk yang berbeda. Ia terus bekerja dengan giat, tenaganya seolah tak pernah habis, dan senyum tulus lalu terukir di wajahnya meski lelah. Ia memanggul setiap karung dengan penuh tanggung jawab, memastikan barang sampai ke tujuan tanpa cacat. Kejujuran dan kegigihannya adalah modal utamanya. Suatu hari, seorang juragan beras yang kaya raya dan disegani di pasar itu, Pak Hartono, memperhatikan Andi dari kejauhan. Sudah beberapa minggu ia mengamati pemuda itu. Pak Hartono terkesan bukan hanya oleh kekuatan fisiknya, tetapi juga oleh karakternya. Ia melihat Andi tidak pernah mengeluh, selalu tepat waktu, dan yang paling membuatnya kagum, ia melihat Andi dengan tulus memberikan sebagian kecil uangnya kepada seorang nenek tua. Pak Hartono berpikir, anak ini punya sesuatu yang istimewa, bukan cuma otot, tapi juga hati. Akhirnya, Pak Hartono memanggil Andi ke tokonya yang besar. Jantung Andi berdebar kencang, ia takut telah melakukan kesalahan, namun, di luar dugaannya, Pak Hartono justru menawarinya pekerjaan. Andi, kata sang juragan, saya melihat kamu anak yang jujur dan pekerja keras. Mulai besok, kamu tidak perlu lagi jadi kuli panggul. Bekerjalah di toko saya, bantu saya melayani pembeli. Andi tertegun, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan emas seperti ini. Tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Hari pertama Andi bekerja di toko beras terasa seperti mimpi. Dia yang biasanya hanya mengantar karung ke depan toko, kini berada di dalamnya, belajar menimbang beras, melayani pelanggan, dan mencatat penjualan. Awalnya ia canggung, tapi dengan semangat belajar yang tinggi, ia cepat beradaptasi. Pak Hartono dengan sabar membimbingnya. Ia mengajari Andi cara membedakan jenis-jenis beras, teknik negosiasi dengan pemasok, hingga cara mengelola keuangan toko. Andi menyerap semua ilmu itu seperti spons menyerap air. Setiap malam, setelah toko tutup, ia tidak langsung pulang. Ia akan membersihkan toko hingga kinclong dan merapikan catatan keuangan, memastikan semuanya beres untuk esok hari. Kejujuran Andi benar-benar teruji. Suatu ketika, seorang pelanggan salah memberikan uang, kelebihan 100.000 rupiah, tanpa ragu. Andi segera mengejar pelanggan itu dan mengembalikan uangnya. Pelanggan itu sangat berterima kasih dan menceritakan kejadian itu kepada Pak Hartono. Kejadian seperti ini semakin mengukuhkan kepercayaan Pak Hartono kepada Andi. Ia melihat Andi bukan hanya sebagai pegawai, tetapi sebagai calon penerus yang bisa diandalkan. Tahun demi tahun berlalu, Andi semakin mahir dalam seluk-beluk bisnis perberasan. Ia tidak hanya menjadi pegawai, tetapi tangan kanan kepercayaan Pak Hartono. Melihat potensi Andi yang luar biasa, Pak Hartono memberinya tantangan baru. Ia memberikan modal kepada Andi untuk membuka cabang toko beras di pasar lain. Ini adalah sebuah lompatan besar dari seorang kuli panggul menjadi pegawai. Kini ia dipercaya untuk mengelola sebuah toko sendiri. Andi merasa takut sekaligus tertantang, namun dengan semua ilmu dan pengalaman yang telah ia dapatkan, serta bekal kejujuran dan kerja keras yang selalu ia pegang, ia menerima tantangan itu dengan optimisme. Andi memulai bisnis barunya dari nol, persis seperti saat ia pertama kali bekerja. Ia menerapkan semua yang telah diajarkan Pak Hartono. Ia menjaga kualitas beras, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, dan yang terpenting, ia selalu menjaga kejujuran dalam setiap transaksi. Prinsip sedekah yang dulu ia lakukan saat menjadi kuli pun tetap ia jalankan. Kini, sedekahnya tidak lagi berupa uang receh, tetapi dalam bentuk karung-karung beras yang ia bagikan kepada panti asuhan dan warga yang membutuhkan di sekitar tokonya. Usahanya berkembang pesat. Satu toko berubah menjadi 2,
lalu 3. Dan terus bertambah hingga menjadi jaringan toko beras yang tersebar di beberapa kota. Andi, si kuli panggul miskin itu, kini telah menjadi seorang pengusaha sukses. Ia tidak lagi tinggal di gubuk rakyat, melainkan di sebuah rumah yang layak bersama keluarganya. Ia berhasil mengangkat derajat keluarganya, menyekolahkan adik-adiknya hingga ke jenjang tertinggi, dan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik bagi ibunya. Meskipun telah menjadi juragan beras yang sukses, Andi tidak pernah lupa daratan. Ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati, ramah, dan suka menolong. Ia sering kembali ke pasar tempatnya dulu bekerja, menyapa teman-teman lamanya sesama kuli panggul, dan memberikan bantuan kepada mereka. Ia juga tidak pernah melupakan jasa Pak Hartono. Ia menganggap Pak Hartono sebagai ayah dan mentornya, dan selalu menunjukkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam. Kisah Andi adalah bukti nyata bahwa nasib seseorang bisa berubah, bukan karena keajaiban semalam, tetapi karena kerja keras yang tak kenal lelah, kejujuran yang tak tergoyahkan, dan kebaikan hati yang tulus. Dari butiran keringat di pasar becek, hingga menjadi pemilik jaringan toko beras yang sukses. Perjalanan Andi mengajarkan kita satu hal penting: Tuhan tidak pernah tidur. Dia melihat setiap usaha, setiap tetes keringat, dan setiap niat baik. Rezeki bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga, seringkali melalui perantara orang-orang baik yang ditempatkan di sekitar kita. Kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun, akan berbuah manis pada waktunya. Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah niat baik dan kerja keras. Kisah Andi menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa dari titik terendah sekalipun, kita bisa meraih puncak tertinggi asalkan kita mau berusaha, jujur, dan tidak pernah lupa untuk berbagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah Andi, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kami bisa terus menyajikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.